Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu diberi kekuatan lahir batin untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan dengan baik. Semoga kalian senantiasa diberi keberkahan dalam segala hal, mampu menjalankan aktivitas tanpa kendala apapun, amin. Kali ini dulur-dulur mau saya ajak untuk berdialog dengan pemerintah Desa Sampok dalam hal ini yang berkaitan dengan kasih pemerintahan desa, yaitu yang berkaitan dengan kependudukan. Mari kita ikuti wawancara dengan beliau. Semoga wawancara ini nanti bisa memberikan sugesti, support untuk kita semua, bagaimana pentingnya mensinkronkan data kependudukan, yaitu yang berkaitan dengan akte kelahiran, dengan ijazah, dengan surat nikah, dengan kartu keluarga dan KTP. Karena bagi dulur-dulur semua yang bila mana data kelahirannya itu tidak sama, tentu ada kendala ketika melakukan sebuah keperluan yang berkaitan dengan kependudukan. Jadi bila mana dulur-dulur ada data kelahiran yang berbeda, misalnya data lahir yang ada di KK, kartu KK dan ijazah, sebaiknya segera dilaporkan ke petugas desa, yaitu kasih pemerintahan desa untuk dibenahi data kelahirannya, disamakan. Monggo kita ikuti wawancara dengan beliau. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Niki kepanggih kalih Bapak sinten nggih? Bapak Darwin Nur Sahid. Bapak Darwin Nur Sahid. Leres panjenengan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sampok ya? Nggih, leres Pak. Oh, nggih. Kalau boleh tahu panjenengan menjadi perangkat Desa Sampok ini sejak tahun berapa ya Pak? Tahun 1990 Pak. Udah lama ya, sudah 31 tahun. Iya, perkiraan segitu. Berarti jenengan sudah ngalami beberapa pemerintahan kepala desa ya? Iya. Dari awal pemerintahan yang saya ikuti pertama itu Bapak Kadis angkatan 2 berapa ya? 98 mungkin. Oh, nggih. 90 Pak. Ya kadesnya juga baru Pak, 90 sama. Badhe nyuwun pirsa Pak, ngenani napa menika kaitane kependudukan niku, napa leres data sing benten yang berbeda antara yang ada di KK, KTP dan ijazah itu apakah harus disamakan ya Pak? Ya harus disamakan Pak, karena kalau tidak disamakan itu sulit untuk mengurus yang lain Pak, untuk keperluan-keperluan yang diperlukan itu. Oh, nggih. Jadi harus sama nggih antara yang tertera. Oh, nggih. Terus yang di surat nikah juga sama ya Pak, harus disamakan ya? Sama Pak. Oh, nggih. Terus caranya apa itu membuat KK baru atau merubah KK baru, syarat-syaratnya apa semua itu Pak yang harus dibawa ke kantor desa? Ya itu terutama menunjukkan KK Pak ya, terutama KK yang ingin merubah misalnya juga surat nikah. Oh nggih. Kalau memasukkan situ dengan keluarga yang berpendidikan misalnya apa, itu juga disertai dengan akte kelahiran Pak ya. Oh nggih. Akte kelahiran dengan
yang sudah punya ijazah ya dimulai dari ijazah TK, Pak. Nggih. Oh, jadi yang harus dibawa untuk membuat KK baru atau perubahan KK itu surat nikah bagi yang sudah nikah, terus ijazah, terus akte kelahiran, ngoten nggih? Ya. Oh, nggih. Terus bagi yang misalnya janda atau duda cerai ya harus membawa surat cerainya gitu nggih? Iya, juga membawa surat kematian gitu ya. Karena itu kan termasuk mengurangi keluarga atau jiwa di dalam kakak. Oh, nggih. Itu berkas-berkas itu dibawa ke kantor desa gitu nggih, diserahkan kepada kasih pemerintahan desa gitu nggih? Iya, Pak, untuk difotokopi dan dikerjakan. Oh, nggih. Nanti setelah itu prosesnya terus gimana itu Pak? Dibawa kemana itu kalau dapat surat dari desa? Itu tergantung orangnya, Pak. Okay. Tergantung yang bersangkutan apa mau dikirim sendiri ke Capil atau ikut menitipkan kepada perangkat. Itu tergantung situ, Pak. Oh. Ini kan pemerintah desa kan hanya melayani, Pak. Nggih. Oh, jadi bisa dititipkan ke perangkat desa ya? Juga bisa, Pak. Oh, kalau dititipkan itu gratis atau ada uang transportnya itu, Pak? Maksudnya itu ganti rugi itu loh, Pak, perjalanan ada nggak? Ya seharusnya ya gitu, Pak, karena kita kalau ke Pati itu yang membutuhkan transport, juga waktu, kita kan juga butuh makan, Pak. Kalau diantarkan sendiri ke sana ya gratis, Pak. Kalau di sini juga gratis, Pak. Namun transport itu kan perlu dipikirkan gitu loh. Oh, nggih, gini dulur-dulur nggih, perlu diketahui mungkin di desa panjenengan mungkin ada kaitan administrasi kependudukan itu sebetulnya bukan pungutan liar tapi ganti rugi karena panjenengan sudah meminta tolong kepada perangkat desa untuk menguruskan KK panjenengan, KTP panjenengan. Seandainya panjenengan urus sendiri datang ke kecamatan atau ke catatan sipil, ya tentu jenengan tidak usah ngasih transport pada perangkat desa. Nah, karena pelayanan di desa itu semuanya gratis. Nah, begitu. Jadi jangan salah paham, dikira ada pungutan liar dari perangkat desa. Tidak ada, ini penjelasan dari beliau Bapak Darwin Nur Said selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sampo. Begitu dulur. Pak, kembali lagi berkaitan dengan pelayanan kependudukan tadi kan sudah panjenengan jelaskan. Kalau boleh tahu Pak, Desa Sampo ini ikut kecamatan mana ya? Gunung Wungkal, Pak. Gunung Wungkal. Ya. Oh, nggih. Desa Sampo ini luas wilayahnya berapa hektar ya, Pak ya? Seingat saya itu 375, Pak. Terdiri dari ladang itu 300, yang 75 itu sawah dulu. Namun sekarang sudah menjadi lahan semua, Pak. Nah, jadi tegalan semua karena sudah pengairan sudah tidak ada. Oh, nggih. Jadi 375 hektar ya. Itu tegalan semua. Terus jumlah kepala keluarga atau kakaknya berapa, Pak? Kalau jumlah kepala keluarga seluruhnya itu 378. 378. Ya. Oh, nggih. Terus jumlah penduduknya 1048, Pak. 1048 jiwa nggih. Iya. Oh, sedikit sekali, Pak ya. Sedikit, Pak. Kalau itu jumlah L-nya laki-lakinya itu 511. 511. Perempuannya 537. 537. Iya. Oh, berarti lebih banyak jumlah perempuan nggih. Iya. Oh, jangan-jangan ini banyak jandanya di sini, Pak ya. Banyak, Pak. Ini muda-muda ya ada, tua ya ada. Oh, alah nggih. Nah, ya terus lagi Pak, berkaitan dengan sekarang ini kan ada program Noto Projo Bangun Desa berkaitan dengan mengentaskan kemiskinan, mengangkat masyarakat dari prasejahtera menjadi sejahtera.
yang berkenaan dengan itu ada bantuan misalnya PKH dan BLT dan lain sebagainya. Itu tepat sasaran enggak Pak itu? Kalau di sini kalau menurut saya sih Pak, nah, kecuali menurut orang lain, ya tepat sasaran. Oh nggih. Nggih, alhamdulillah kalau begitu nggih. Kalau mayoritas warga desa Sampok rata-rata mata pencahariannya pekerjaannya apa itu Pak? Petani Pak. Oh bertani nggih. Petani Oh, juga nggih. campur buruh petani Pak. Kalau Oke. petaninya itu hanya sedikit Pak, yang kebanyakan itu buruh tani Pak. Buruh tani, oh nggih. Terus lagi Pak, di sini pertaniannya itu mayoritas itu apa itu Pak? Kalau di sini itu mayoritas ketela Pak. Oh singkong niku nggih. Singkong, Pak. Oh dikirim ke itu nggih, ngemplak Ya, niku ya, nggih. ngemplak. Hmm. Ya juga ada sedikit perkebunan juga ada. Oke. Kalau jagung juga ada namun sedikit-sedikit Pak. Berarti rata-rata singkong ya. Singkong. Mayoritas singkong Pak. Oh nggih. Kemudian terkait dengan apa itu namanya keadaan desa mengenai itu Pak, keamanan dan ketertiban masyarakat. Bagaimana keadaannya di sini, kondusif enggak Pak? Kondusif Pak di sini itu. Oh aman nggih. Aman. Alhamdulillah. Kaitan agamanya bagaimana Pak di sini? Mayoritas Islam Pak. Oh mayoritas Muslim nggih. Iya. Tidak ada yang lain nggih. Enggak ada. Kalau itu kan Islam itu kan ada dua Pak yang besar organisasinya seperti Ya kalau di sini NU dan Muhammadiyah, itu ada nggak itu Pak? enggak ada Pak, sini khusus NU Pak. Oh NU semua nggih. Iya. Oh alhamdulillah nggih. Panjenengan juga NU nggih? NU Pak. Oh nggih. Matur nuwun. Nah terus lagi Pak, apa itu berkaitan dengan hal-hal pemerintahan desa, kegiatan apa saja yang dilakukan di desa ini, misalnya berkaitan dengan peraturan desa dan lain sebagainya. Apakah sudah dibuatkan perpres peraturan desa itu Pak? Sudah Pak. Sudah nggih. Kalau zaman sekarang sudah pakai perpres ya, peraturan kepala desa kan nggak laku. Ya dibuatkan Pak. Misalkan kita ingin berbuat juga, terlebih dulu kita membahaskan perpresnya dulu, dibuatkan perpresnya. Oh nggih. Oh nggih Pak. Itu kalau di daerah pedesaan kan biasanya nggih, kalau di sana-sana itu kan ada kegiatan tradisi tahunan, misalnya hari ulang tahun desa atau yang populer disebut sedekah bumi. Itu ada enggak Pak di sini? Ada Pak, memang tidak bisa ditinggalkan Pak, karena itu kan hukum adat. Terus itu tiap bulan apa itu Pak? Ya kalau di sini itu bulannya apit Pak. Apit. Apit. Oh apit itu bulan Selo nih nggih. Iya, kalau menurut saya di bulan Jawa gitu. Nggih, menurut apit, saya. nggih. Madai atau apa itu? Oh nggih apit. Lah niku tanggal berapa atau hari apa itu Pak? Itu ditentukan dengan hari Pak. Hari nggih. Rebu Pahing. Rebu Pahing. Oh nggih. Oh dulur-dulur gini nggih. Bagi dulur-dulur yang ingin apa itu namanya menyaksikan tradisi tahunan, konon katanya ya, itu kegiatan tradisi tahunan sedekah bumi di sini rame sekali lur. Itu tamu dari lain desa, monco desa itu pada kondangan di sini, oyo-oyoan berkat lur. Katanya berkat dari desa Sampok itu bisa apa itu memberikan sugesti, memberikan semangat bagi para petani, peternak. Katanya itu kalau nasinya sudah jadi nasi akeng, jadi karak terus disebar ning sawah, iku jarene iso ndadekno tanah subur. Itu soal keyakinan lur ya, bukan itu sebagai hal yang memang positif seperti itu, tapi kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Maka bagi dulur-dulur yang ingin apa itu menyaksikan kabumi di sini, ya bisa datang di sini tiap bulan Apit, hari Rebu, Legi, Kemis, Pahing. Nggih. Oh nggih Pak. Apa itu namanya? Ada kendala enggak Pak dalam hal pelayanan desa yang terkait dengan kependudukan? Misalnya apa itu
alat-alat kantor, ATK, dan berkaitan dengan kelengkapan lain yang ada di kantor desa sini sudah cukup memadai atau masih ada yang kurang, Pak? Kalau menurut saya sih sudah mencukupi Pak, karena komputer juga ada 2, Oh, nggih. laptop juga Nah, itu ada, ya nggih. kekurangan sedikit gitu. Oh, nggih, itu ada 2 laptop, ada 2 komputer, Lur. Ya, nggih, sudah cukup. Untuk bermusyawarah misalnya musden dan lain sebagainya itu kan sudah ada traktor, Nggih, sudah nggih. pakai layar, sudah mengikuti Pak, dan mengikuti zaman sudah sampai itu. Oh, nggih, 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 nggih. Terus lagi, Pak. Kalau boleh tahu, ini nama kepala desa yang sekarang namanya siapa ya, Pak ya? Itu namanya baru menjabat kira-kira 1 tahun ya, Parsito Pak. Oh, Pak Warsito ya. Ya. Oh, nggih. Oh, yang terakhir Pak, kami ingin apa itu nasihat panjenengan kepada warga desa agar bisa menjadi warga desa yang baik. Itu berkaitan dengan administrasi kependudukannya bagaimana. Begitu panjenengan bisa memberikan wejangan kepada kami sebagai warga, harusnya bagaimana? Monggo. Ya karena itu kan progres jangan diabaikan Nak Bunda, terus mengikuti aturan pemerintah yang berlaku Pak. Ya harus kita ini masih mengantisipasi masalah pandemi, juga warga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di desa maupun yang di tingkat pusat. Ya mematuhi lah, nilai harusnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu loh Pak. Oh, nggih 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 nggih. Nggih. Lor, itu tadi apa itu nasihat saran dari Bapak Darwin Nur Said selaku kasih pemerintahan Desa Sampok. Masa-masa seperti ini ya harus taat aturan pemerintah seperti jaga jarak, prokes, protokol kesehatan. Semua itu demi keamanan kita semua tentunya. Ya, terus nasihat yang lain lagi Pak, misalnya berkaitan dengan keamanan, misalnya kami harus bagaimana sebagai warga. Ya harusnya kita masa-masa kan tidak bisa kita menjaga sendiri Pak, karena harus masyarakat semua harus ikut perang serta gitu loh, masalah keamanan Pak itu Pak. Di wilayah masing-masing atau di dukuhnya masing-masing gitu. Oh, nggih nggih nggih. Oh, nggih, Lor. Jadi peran aktif masyarakat itu penting, nggih. Jadi ojo ngendelno pamunge, ya bareng-bareng kerjasama menjaga keamanan dan ketertiban gitu. Terus pesan dan saran yang lain terkait keagamaan Pak, bagaimana supaya warga ini ya bisa rukun, beribadah ya bisa rukun, agar bisa tercipta keharmonisan dalam beragama. Menurut panjenengan harus bagaimana Pak? Kalau menurut saya gini, walaupun kita berbeda mungkin agama, beda kesamaan kita karena warga negara Indonesia berpedoman dengan aturan itu dasar negara Pancasila ya Pak. Ya kita selalu menghormati dan saling menghargai gitu loh Pak. Oh, nggih nggih nggih. Dadi anu Lur, Pancasila dinggo Lur. Dadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang penting kita itu bertuhan, ojo sampai ora bertuhan.
Nah, begitu kata beliau. Jadi saling menghormati sesuai dengan ajaran yang tersirat dan tersurat dalam Pancasila tadi. Nggih. Terakhir ini Pak, kalau boleh tahu, kira-kira enakan mana Pak ya pemerintahan Bapak Soeharto zaman Orde Baru dengan pemerintahan Bapak Jokowi ini? Kalau menurut saya sih beda-beda sedikit Pak. Oh nggih, napa Ya bedanya? lebih enak Pak Jokowi. Oh gitu, nggih nggih nggih. Karena kan ini kan Pak jalannya itu milenial Pak. Milenial. Wah, Oh, nggih. global Pak. Oh jadi menurut jenengan Pak Jokowi ini seorang pemimpin yang baik gitu nggih? Ya loyal Pak. Oh nggih 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 nggih. Kira-kira panjenengan apa itu ada cita-cita menjadi seorang kayak Pak Jokowi ndak Pak presiden misalnya? Ya enggak Pak, karena ada usia anak sudah nyampe. Oh nggih nggih. Udah tua, kucingnya aja. Memang usianya sudah berapa sekarang Pak? 59 Pak. Oh 59. Oh nggih nggih nggih. Lah terus pensiunnya itu tahun berapa ya Pak kira-kira? Karena saya menghitung SK yang dulu Pak, SK Camat angkatan sebelum 2000, kita masih mengacu pada undang-undang yang dulu, yaitu sampai 65 Pak, usia 65. Perkiraan kalau perdanya ya nanti 2027 Pak. Oh nggih nggih, berarti sampai usia 65 nggih. Ya. Oh nggih nggih nggih. Nggih, kami doakan semoga jenengan panjang umur Pak. Amin. Nggih sehat, bisa ndengangi anak putu. Nggih, matur nuwun nggih. Wawancara niki dan pesan-pesan jenengan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ngaten nggih, matur nuwun nggih Pak nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian Lur wawancara singkat dengan beliau perangkat desa Sampo, yaitu Bapak Darwinur Syahid selaku Kasih Pemerintahan Desa, dan kebetulan di sini juga ada ibu-ibu. Derek nempangake Bu, asmane sinten nggih? Asmane sinten? Romina Oh Romina, jenengan sebagai apa teng pemerintahan desa niki? Tadus 2 Oh kepala dusun 2 niku teng pundi maksudnya? Sampok. Oh dusun Sampok nggih. Kepala dusun nggih nggih nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Demikian Lur wawancara singkat dengan beliau-beliau perangkat desa Sampok yang luar biasa. Semoga beliau-beliau ini diberi kekuatan lahir batin untuk tetap setia bekerja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.